Ini ya teman-teman, kita ada satu paket PLTS pesanan Bapak Imam dari Blitar. Jadi ini mau dipakai untuk ruko sama rumah dengan pemakaian harian ini 15 kWh. Jadi kita siapkan smart inverter berkapasitas 10.000 watt. Untuk kedepannya, untuk beban-beban yang tinggi sampai dengan di atas 5.000 watt, nah sistem inverter ini sudah mampu. Untuk baterai kita menggunakan 4 biji 48 volt 100 ampere lithium dengan daya tampung total baterai ini berkapasitas 18 kWh, serta untuk panel surya sendiri kita menggunakan 455 WP sebanyak 9 piece atau di angka 4 kWp. Nah, untuk panel surya berkapasitas 4 kWp ini hasil produksi harian kisaran 12 sampai dengan 15 kWh. Kedepannya Pak Imam ini kalau membutuhkan kWh pemakaian yang tinggi, nah Pak Imam tinggal nambahkan panel surya dan MPPT saja. Untuk sistem inverter sudah besar sekalian untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Nah, jadi daya PLN di tempat Pak Imam ini sekarang hanya 2200 watt. Tapi kita nggak tahu kebutuhan kedepannya pasti akan lebih besar. Untuk paket rinciannya seperti ini dengan smart inverter 10.000 watt, baterai 48 volt, 100 ampere 4 piece, panel surya 455 WP 9 piece, aksesoris komplit ya, instalasi dengan biaya total di angka 100 jutaan. Nah, ini unitnya. Di sini kita mau menjelaskan untuk sistem kerja inverter. Jadi di sini ada indikator. Ini indikator PLN, voltase PLN, indikator output inverter. Ini adalah switch external output. Ini ya switch external output, ini switch on off inverter. Nah, ini semua parameter menu di SPWM 4 Mega ini sudah biasa kita jelaskan, dan di dalam ini juga terdapat panduannya nanti untuk setting sesuaikan dengan kebutuhan pemakaian dan daya dari PLTS sendiri. Nah, untuk bagian mesin di atas ini terdapat MCB pengaman. Di misal kita off-kan seluruh sistem. Oke, jadi ini ada masing-masing MCB pengaman. Ada MCB charging, MCB PLN, MCB inverter. Ini ada kontaktor, jadi ini sistem off-grid. Dia bekerja sendiri-sendiri ya, antara PLN dan inverter. Di sini PLN hanya untuk backup di saat kondisi PLTS sudah tidak mampu. Jadi nanti gantian yang kerja. Nah, ini prioritas tetap di inverter. PLN hanya sebagai backup, jadi ada 2 kontaktor. Ini adalah MCB DC. Nah, jadi untuk mengaktifkan pertama kali, pastikan semua sistem jalur-jalur kabel terkoneksi dengan benar. Ini untuk terminal blok dari baterai kita buat 2 jalur karena ini memang dayanya tinggi. Jadi kita menggunakan kabel tiap jalur positif menggunakan 2 kali 25 mili dan negatif juga 2 kali 25 mili. Nah, untuk sebelahnya ini adalah terminal output. Jadi ini outputnya dari sistem smart inverter. Ini output. Dan ini inputan yang atas. Atas ini input dari PLN. Dan ini output external inverter ya. Jadi saat switch yang di depan tadi kita aktifkan, nah output ini akan dihandle oleh PLN dan daya PLTS akan sepenuhnya mensuplai kebutuhan beban yang ada di output sebelah ini. Untuk sistem sendiri ini kita menggunakan inverter low frekuensi untuk trafo storage full tembaga ya, gede, kapasitas 10.000 watt, kit inverter double gardan. Di sini juga dilengkapi sistem hybrid. Nah, ini ada chargingnya di bawah, juga toroid. Untuk box panel kapasitasnya, box panel sendiri ukurannya 50 kali 70 cm. Nah, untuk charging atau sistem hybrid
Ini di sini ada selektor tahapan 1 2 3, yaitu low, medium, high. Kita bisa fungsikan sesuai dengan daya PLN di tempat kita. Ini kita mau menguji sistem perpindahannya seperti apa. Jadi di sini saat kita load beban, tegangan baterai menyentuh batasan bawah yang ada di sini, dia akan berpindah ke PLN. Seperti apa respon perpindahan di beban bola? Langsung aja kita load beban 1000 watt. Lepas beban. Nah, ini charging aktif ya. Kita matikan dulu sistem hybrid. Oke, off. Yuk kita load beban lagi 1000 watt, tambah lagi 2000 watt, 1500, tambah lagi, nah 2000 watt. Kita tunggu seperti apa respon perpindahan. Dia hampir berpindah ke PLN. Ya, sudah berpindah ke PLN. Ini sangat sempurna untuk perpindahnya. Nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Dia kembali lagi ke inverter karena sudah menyentuh setting batasan atas. Jadi seperti itu tadi untuk cara pengoperasian dan pengujian sistem perpindahan serta load beban. Langsung saja kita pasang ke lokasi. Persiapan untuk berangkat ke Blitar. Kita packing, ambil data biar nggak ada kekurangan untuk instalasi di lokasi.
Nah, buat teman-teman juga yang ingin pasang PLTS, baik untuk backup, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, serta toko, sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa langsung konsultasi dengan kita ya, di nomor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung cek di deskripsi yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.